Kepo Lovers, balik lagi nih di Kepopedia. Mars adalah planet yang kontras banget dan punya gunung berapi besar, ngarai yang dalam, dan kawah tempat buat nampung air mengalir atau enggak. Mars bisa jadi lokasi yang luar biasa buat dijelajahi turis di masa depan setelah kita jadi koloni pertama di planet merah tersebut. Planet ini juga menjadi misi masa depan dan kemungkinan butuh daratan datar untuk keamanan dan alasan praktis. Mungkin manusia juga bisa mendarat beberapa hari setelah berkendara melewati bebatuan yang lebih menarik. Ada tujuan keren apa aja ya di planet Mars? Tonton terus Kepopedia sampai akhir ya dan temukan jawabannya. Inilah 8 destinasi keren di Mars untuk turis masa depan, versi dari Kepopedia. Olympus Mons. Olympus Mons adalah gunung berapi paling ekstrim di tata surya ini ya, Kepo Lovers. Lokasi ini ada di wilayah vulkanik Tharsis. Ukurannya hampir sama dengan negara bagian Arizona loh menurut NASA. Ketinggiannya mencapai 16 mil atau sekitar 25 km, yang artinya hampir 3 kali lebih tinggi dari Gunung Everest di bumi dan tingginya sekitar 5,5 mil atau sekitar 8,9 km. Olympus Mons adalah gunung berapi perisai raksasa yang terbentuk setelah lava turun perlahan ke kawah melewati lereng. Ini artinya gunung ini mungkin gampang dijelajahi dengan mendaki di masa depan, soalnya rata-rata kemiringan cuma 5% saja. Puncaknya cukup spektakuler dengan lebar 53 mil atau sekitar 85 km yang terbentuk oleh ruang magma setelah letusan dan akhirnya runtuh. Sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Tharsis Volcanoes. Pas kalian mendaki di sekitar Olympus Mons, ya udah jelas harus banget melihat beberapa gunung berapi lain di wilayah Tharsis. Tharsis menampung 12 gunung berapi raksasa di zona selebar sekitar 2.500 mil atau 4.000 km menurut NASA. Seperti halnya Olympus Mons, gunung berapi ini cenderung jauh lebih besar daripada yang ada di bumi. Mungkin karena Mars punya tarikan gravitasi yang lebih lemah dan bisa jadi adalah gunung berapi yang semakin tumbuh tinggi. Gunung berapi ini mungkin sudah meletus selama 2 miliar tahun yang lalu atau setengah dari sejarah Mars. Dari sisi atas ke bawah, kamu bisa melihat 3 gunung berapi perisai yang kurang lebih tingginya 16 mil, 25 km, yaitu Ascraeus Mons, Pavonis Mons, dan Arsia Mons. Sedangkan di bagian kanan atas adalah gunung berapi perisai lainnya yang disebut Tharsis Tolus. Nggak kebayang deh kalau semua meletus bersamaan, serem deh ya. Valles Marineris. Mars nggak cuma tempat buat gunung berapi terbesar di tata surya ya, tapi juga ngarai terbesar di pusat tata surya. Valles Marineris memiliki panjang kurang lebih 1.850 mil atau sekitar 3.000 km. Tapi lagi-lagi ini kata NASA ya, Kepo Lover. Ya kalau disamain di bumi sih kira-kira 4 kali lebih panjang dari Grand Canyon yang punya panjang sekitar 500 mil atau setara dengan 800 km. Para peneliti nggak yakin gimana Valles Marineris muncul, tapi ada beberapa teori soal gimana terbentuknya Valles Marineris ini. Banyak ilmuwan berpendapat ketika wilayah Tharsis terbentuk bakal berkontribusi pada Valles Marineris. Lava yang berpindah lewat wilayah vulkanik mendorong kerak ke atas yang memecahkan kerak menjadi patah di beberapa wilayah lain. Seiring waktu, patahannya itu tumbuh menjadi Valles Marineris. The North and South Poles. Mars memiliki 2 wilayah es di kutubnya dengan sedikit perbedaan komposisi. Kutub utara
dipelajari lebih dekat oleh pendarat Phoenix pada tahun 2008, sedangkan observasi kutub selatan berasal dari pengorbit. Selama musim dingin, menurut NASA, suhu di dekat keduanya yaitu kutub utara dan kutub selatan sangatlah dingin sehingga karbon dioksida mengembun keluar atmosfer menjadi es di permukaan. Prosesnya berbalik di musim panas ketika karbon dioksida menyublim kembali ke atmosfer. Karbon dioksida benar-benar menghilang di belahan bumi sebelah utara, meninggalkan lapisan air, tetapi beberapa sisa es karbon dioksida tetap di atmosfer bagian selatan. Semua perpindahan es memiliki efek yang sangat besar pada iklim Martian dan membuat angin serta efek lainnya. Kawah Gale dan Gunung Sharp. Dipopulerkan oleh penjelajah Curiosity pada tahun 2012, Kawah Gale adalah tempat bagi bukti luasnya air masa lalu. Kebetulan Curiosity menemukan aliran air dalam beberapa minggu setelah pendaratan dan menemukan air yang lebih luas sepanjang perjalanannya di dasar kawah. Curiosity yang lagi menuju puncak gunung berapi yang disebut Gunung Sharp melihat fitur geologi di setiap tingkatan. Salah satu penemuan Curiosity yang menarik adalah molekul organik di wilayah Mars. Hasil dari 2018 mengemukakan kalau organik ini ditemukan di dalam bebatuan yang berusia 3,5 miliar tahun loh Keplovers. Bersamaan dengan hasil organik, para peneliti mengumumkan penemuan konsentrasi metana di atmosfer yang berganti setiap musim. Metana adalah unsur yang dihasilkan oleh mikroba yang juga fenomena geologi. Jadi, nggak jelas apakah ada tanda kehidupan atau enggak. Medusae Fossae. Medusae Fossae adalah salah satu lokasi paling aneh di Mars, dengan beberapa orang bahkan berpendapat bahwa tempat itu punya bukti semacam kecelakaan UFO. Penjelasan yang lebih mungkin adalah endapan vulkanik yang gede banget, sekitar 1/5 dari ukuran Amerika Serikat. Wah, gede banget dong. Seiring waktu, angin-angin memahat bebatuan menjadi beberapa bentuk yang indah, tapi peneliti perlu mempelajari lebih lanjut nih, bagaimana gunung-gunung berapi ini membentuk Medusae Fossae. Pada tahun 2018, sebuah studi menunjukkan kalau bentuk itu ternyata berasal dari letusan gunung berapi yang super besar dan sudah terjadi ratusan kali selama 500 juta tahun. Letusan ini bakal menghangatkan iklim planet merah, soalnya gas rumah kaca dari gunung berapi melayang ke atmosfer. Garis lereng berulang di Kawah Hale. Mars adalah tempat aneh yang disebut garis lereng berulang, yang cenderung terbentuk di sisi curam kawah kalau lagi cuaca hangat. Sulit buat menggambarkan sih sebenarnya tempat apa ini. Tapi kalau diamat-amati dari sisi Kawah Hale, menunjukkan titik-titik spektrumnya diambil sebagai tanda-tanda hidrasi. Pada tahun 2015, NASA mulainya mengumumkan kalau garam terhidrasi pastilah sebuah tanda air mengalir di permukaan. Tapi penelitian selanjutnya mengatakan bahwa lokasi ini terbentuk dari air atmosfer atau aliran pasir yang kering. Kenyataannya kita mungkin harus berdekatan untuk melihat soal kebenarannya. Bukit pasir hantu di lembah Noctis, Labyrinthus, dan Hellas. Mars adalah planet yang sebagian besar dibentuk oleh angin sekarang ini, sampai-sampai air saja menguap saat atmosfer menipis. Tapi kita bisa melihat bukti luas dari air masa lalu, kayak daerah Bukit Pasir Hantu yang ditemukan di lembah Noctis, Labyrinthus, dan Hellas. Peneliti mengatakan bahwa wilayah ini mempunyai bukit pasir setinggi puluhan meter. Setelahnya, bukit pasir dibanjiri dengan lava atau air yang mempertahankan tempat mereka, sementara puncaknya telah terkikis.
Bukti pasir tua menunjukkan bagaimana angin-angin dulu berhembus di Mars kuno, yang pada gilirannya memberikan beberapa petunjuk iklim soal lingkungan kuno di planet Mars. Dalam putaran yang lebih menarik, mungkin ada mikroba yang bersembunyi di area terlindungi di bukit pasir ini, aman dari radiasi dan angin yang bakal menyapu mereka. Sekeren apapun tempatnya, yakin kalian bakal mau jalan-jalan ke Mars? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari membangun channel Kipopedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.